Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Hari ini kita mau membahas materi kimia di kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu banyak sekali pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama pada kasus di negara-negara yang memiliki 4 musim, diantaranya musim dingin, di mana mereka untuk mencairkan salju itu bisa dengan cara ditambahkan garam. Nah, yang kedua, keadaan di laut mati, kenapa kemudian orang-orang bisa tidak tenggelam atau keadaan mengambang. Dan yang ketiga, contoh aplikasi sifat koligatif larutan itu pada proses dialisis atau pada proses cuci darah. Sifat koligatif larutan itu sendiri adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat telarut, namun hanya bergantung pada banyaknya zat telarut atau konsentrasi zat telarut. Yang termasuk ke dalam sifat koligatif larutan, diantaranya yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, karena di sini kita membahas mengenai sifat koligatif larutan, nah larutan sendiri harus kita pahami, larutan itu adalah campuran yang bersifat homogen. Campuran antara apa? Yaitu antara pelarut dan zat telarut. Karena sifatnya yang sudah homogen, maka pada larutan komponen pelarut dan zat telarut sudah tidak bisa dibedakan lagi. Di pengertian sifat koligatif larutan, di sini dikatakan bahwa sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh banyaknya zat telarut atau konsentrasi larutan. Maka pada pertemuan sekarang kita akan membahas konsentrasi larutan yang kita pakai dalam perhitungan sifat koligatif larutan, diantaranya yaitu molaritas, polaritas, dan fraksi mol. Yang pertama molaritas. Molaritas itu adalah perbandingan mol zat telarut dalam 1 liter larutan. Sehingga bisa kita rumuskan, molaritas itu adalah gram mol zat telarut dibagi dengan mR-nya dikali 1000 per volum. Kalau dalam satuan mililiter. Nah, kalau dalam satuan liter, maka di sini gram per mR dikali 1 per volum. Nah, kita lihat soalnya berapakah molaritas larutan jika 3,4 gram sukrosa dilarutkan dalam air sehingga volumenya 500. Nah, kita pakai tadi rumusan molaritas itu gram per mR kali 1000 per volum. Nah, di sini gramnya gram zat telarut. Zat telarutnya siapa? Yaitu sukrosa. Kita lihat masanya adalah 3,42. Kita masukkan dengan mR sebesar 342 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volumenya 500 ml. Sehingga di akhir kita akan dapatkan konsentrasinya sebesar 0,02 molar. Kemudian untuk molaritas, pengertian molaritas itu sendiri adalah perbandingan dari mol zat telarut dikalikan dengan perbandingan mol zat telarut dengan massa dari pelarutnya. Nah, dirumuskan molaritas itu gram per mR dikali 1000 per P dengan satuan P-nya gram atau gram per mR kali 1 per P dengan satuan P kilogram. Di sini ada contoh soal untuk penghitungan molaritas. Berapakah molaritas larutan jika 12 gram magnesium sulfat dengan mR 120 dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, kita masukkan ke dalam rumusan molaritas tadi. Gram per mR, gram di sini yaitu massa zat telarut. Zat telarutnya adalah magnesium sulfat dengan massa 12 gram. Kita bagi dengan mR-nya yaitu 120. Nah, dikali dengan 1000 per massa dari pelarut. Pelarutnya siapa? Dalam hal ini air dengan massanya 500 gram. Sehingga nanti kita dapatkan molaritasnya sebesar 0,2 molar. Nah, yang ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol itu apa? Fraksi mol itu merupakan
perbandingan komponen-komponen pada larutan, di mana dalam hal ini kalau kita mencari fraksi mol dari zat pelarut, maka kita bandingkan mol pelarut tersebut dibagi dengan mol seluruh komponen. Dalam hal ini mol pelarut ditambah dengan mol zat larut. Begitu pula untuk fraksi mol zat larut kita bagi antara mol zat larut dibagi dengan mol pelarut dan mol zat larut. Sehingga kalau kita jumlahkan antara fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat larut, maka itu akan sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh soal. 6 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 1,8 gram air dengan MR18. Ditanyakan berapa fraksi mol urea. Nah, di sini ditanyakannya fraksi mol urea berarti fraksi mol dari zat terlarut. Maka kita gunakan rumus mol zat terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Di sini mol zat terlarutnya berarti 6 gram urea. 6 gram urea dibagi dengan MR-nya, yaitu 60, berarti 0,1. Nah, ini dibagi 0,1 ditambah dengan mol dari pelarut. Pelarutnya air, yaitu 1,8 gram dibagi dengan 18, 0,1. Sehingga di akhir kita dapatkan 0,1 dibagi 0,2 dan molaritas untuk, fraksi mol untuk ureanya yaitu sebesar 0,5. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kualitatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, apabila kita misalkan memiliki suatu pelarut pada sistem tertutup, nah, pelarut di sini komponen-komponen atau molekul-molekul pada pelarutnya di sini akan mengalami penguapan. Nah, di mana dia akan berubah dari fasa cair ke fasa padat. Nah, apabila kemudian kita tambahkan zat larut, misal di sini glukosa, kita lihat di sini siapa yang akan menguap? Yang akan menguap tetap adalah molekul-molekul pelarut, gitu ya. Dalam hal ini kita lihat molekul-molekul pelarut yang menguap akan mengalami penurunan jumlah dikarenakan di sini terhalang oleh adanya zat-zat terlarut. Dalam hal ini adanya molekul glukosa, ya. Nah, di sini pengertian untuk penguapan itu adalah proses lepasnya partikel-partikel cairan ke udara di atasnya dan berubah menjadi fasa uap. Nah, banyaknya fasa uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair itu dinamakan dengan tekanan uap. Nah, banyak sedikitnya kemudian uap yang terbentuk di permukaan cair itu akan menyebabkan besar atau sedikitnya tekanan uap yang dihasilkan. Nah, tekanan uap jenuh itu sendiri yaitu tekanan uap larutan di saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat yang menguap dan zat yang kembali berubah menjadi air di dalam ruangan tertutup. Nah, adanya zat terlarut seperti yang dicontohkan tadi, adanya penambahan glukosa pada air, di sana akan menyebabkan penurunan tekanan uap pelarut. Nah, sehingga di sini kita akan bisa menghitung berapa penurunannya, yaitu dengan cara mengurangkan tekanan uap murni dari air dikurangi dengan tekanan uap dari larutan, yaitu tadi air yang sudah ditambah dengan glukosa. Nah, menurut hukum Rahm akan ada hubungan tekanan uap larutan itu yaitu didapat dengan mengalihkan tekanan uap pelarut dengan fraksi mol pelarutnya. Nah, sehingga nanti akan didapatkan rumusan yang lain untuk penurunan tekanan uap, yaitu fraksi mol zat pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, di sini ada contoh soal untuk penghitungan penurunan tekanan uap. Yang pertama, tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat Celcius itu adalah 23,76 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh air jika ke dalam 90 gram air itu dilarutkan 18 gram glukosa. Nah, kita lihat di soal apa yang diketahui di soal, di sana dikatakan adanya tekanan uap air.
tekanan uap jenuh air ya sebanyak atau sebesar 23,76. Kemudian ada juga di sini massa dari air yang bertindak sebagai pelarut sebanyak 96 gram dan juga massa dari glukosa yang bertindak sebagai zat larut sebanyak 18 gram. Nah, masing-masing di sini kita bisa hitung MR dari H2O-nya, di mana pada H2O terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Kita tinggal kalikan dengan massa atom relatifnya sehingga nanti kita dapatkan MR untuk airnya sebesar 18. Begitu juga untuk glukosa. Glukosa terdiri dari 6 karbon, 12 hidrogen, dan 6 oksigen. Sehingga dikalikan dengan massa atom relatifnya, kita akan dapatkan MR untuk glukosanya 180. Nah, pertanyaannya tadi, berapa katanya penurunan tekanan uap jenuh airnya. Nah, kita pakai rumusan delta P itu P0 dikali dengan fraksi mol zat terlarut ya. Nah, kita cari dulu fraksi mol dari zat terlarutnya dengan rumusan mol zat terlarut dibagi mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarut. Nah, mol zat terlarutnya dalam hal ini glukosa, kita tinggal masukkan pakai rumus massa per mr. Massanya itu 18 dibagi dengan mr-nya 180 sehingga didapatkan 0,1 molnya, sedangkan untuk mol pelarutnya di sini kita gunakan air dengan massa 90, mr-nya 18 sehingga didapat molnya 5. Maka fraksi mol zat terlarutnya itu kita masukkan 0,1 dibagi 0,1 ditambah 5 sehingga didapatkan 0,1 dibagi 5,1 sehingga didapatkan nilai akhir untuk fraksi mol zat terlarutnya 0,02. Nah, untuk perhitungan kembali lagi ke rumus di sini bahwa delta P itu P0 dikali dengan fraksi mol zat terlarut. P0 tadi di soal itu 23,76 dan fraksi mol zat terlarut hasil perhitungan kita 0,02 sehingga didapatkan penurunan tekanan uapnya sebesar 0,48 mm Hg. Untuk yang soal yang kedua, tentukan tekanan uap jenuh air pada larutan yang mengandung 12% massa urea jika tekanan uap jenuh air pada temperatur 300 derajat Celcius adalah 31,8 mm Hg. Seperti biasa kita cari dulu apa yang diketahui di soal. Nah, di soal dikatakan di sini urea 12%. Nah, arti 12% itu mengandung makna bahwa di dalam larutan itu terdapat 12 gram urea dan sisanya adalah air. Berarti di sini sisa air adalah 88 gram. Nah, masing-masing di sini kita cari MR-nya untuk H2O 18, untuk urea sendiri itu 60 ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusan untuk mencari tekanan uap untuk larutan ya, dimana di sini kita gunakan rumusan P0 dikali dengan fraksi mol dari pelarutnya. Nah, fraksi mol pelarut kita cari dulu dengan mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarut. Mol zat terlarutnya urea kita dapatkan dari pembagian massa dibagi dengan mr sehingga dihasilkan 0,2. Untuk mol airnya kita dapatkan dari pembagian massa dibagi dengan mr-nya didapatkan angka 4,89 sehingga setelah melalui perhitungan maka akan didapatkan fraksi mol dari pelarutnya 0,96. Kita masukkan ke dalam rumus yang awal itu P sama dengan P0 kali fraksi mol pelarut. Nah, P0-nya itu 31,82 mm Hg dikalikan dengan fraksi mol pelarutnya 0,96 sehingga didapatkan tekanan uap larutannya itu adalah 30,55 mm Hg. Nah, demikian untuk materi sifat koligatif larutan yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.